Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kamar Bu Broto. Ngamar yuk. Hari ini kita mau membahas tentang Planet TV. Ngamar yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teh Nang, ibu yang selalu berciumun. Hari ini saya kedatangan narsum, seorang gadis remaja yang ingin bercerita tentang kisah hidupnya, semasa hidupnya, yang pasti banyak pesan yang akan bermanfaat banget untuk dulu-dulu di rumah yang menonton. Oke, kita kenalan dulu siapa sih narsum hari ini. Banget Teh, kenalin siapa? Nama saya ya lebih ke nama panggil aja mungkin ya. Kubel. Kubel, namanya Teh Kubel ya. Sering orang panggil Kubel asli orang Dago. Oke, Teh, sebelum bercerita saya mau ini dulu nih, mau nyampaikan sesuatu ke dulu-dulu di rumah. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk dulu-dulu yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, terus di-share juga ke dulu-dulu yang lain. Yang sudah men-subscribe, terima kasih banyak. Saya doakan semoga dulu-dulu selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu. Amin. Yuk Teh, kita mulai. Ada cerita apa sih dalam kehidupan benar? Mungkin cerita waktu aku kecil ya. Dari mulai aku ada gitu. Jadi dulu tuh aku ada di rahim seorang ibu. Di situ juga cerita aku dimulai dari ingin digugurin. Disuruh digugurin oleh yang sekarang nenek mungkin. Disuruh gugurin. Cuman karena orang tua aku lebih memilih menahan, membesarin. Ya, dipertahanin sampai suami mama. Bapak. Iya, bapak, lebih ke bapak pergi entah kemana, jadi nggak tanggung jawab gitu aja. Makanya disuruh digugurin. Dari situ lebih ke cerita mungkin orang tua ke seorang kakak yang sekarang merawat sampai sebesar ini. Jadi di Kubel. Teh Kubel itu berarti tumbuh bersama Uwa mungkin ya? Iya. Ya, maaf Teh, berarti kondisinya itu mama sama bapak sudah menikah? Itu udah menikah. Keadaan di kampung mungkin ya yang dijodoh-jodohin. Terus dulu tuh gak tahu gimana karena sampai sekarang gak dikasih penjelasan apa-apa dan gak tahu muka, nama itu aku gak tahu. Iya, gak tahu sama sekali. Keluarga besarnya punya gak tahu? Gak ada yang ngasih tahu. Jadi tiap aku tanya, seenggaknya aku pengen tahu namanya siapa gitu. Mau dia masih ada atau enggak, aku bisa kirim doa buat dia gitu kan maksudnya. Mau sebenci apapun aku, mau semarah apapun gitu, itu masih tetap bapakku yang nantinya aku butuh buat jadi wali aku gitu. Jadi kalau di akte berarti itu nama Uwa? Iya. Jadi ada apa namanya, hitam di atas putih. Perjanjian ya tuh sama mama. Iya. Nah kalau kan suka ada apa ya, binti ya? Iya, binti. Nah itu binti siapa tuh? Kayaknya lebih ke yang sekarang rawat. Soalnya dari lahir
aku nggak pakai ASI ibu, langsung susu kaleng, Dikasih langsung uang. dibawa ke sini, langsung dibawa. Jadi aku besar di sini. Nah, kamu maksudnya dalam perjalanan kamu dewasa tuh berarti normal-normal aja ya. Kamu tahunya kalau itu bukan orang tua kamu itu umur berapa? Jadi selama berjalannya waktu, aku kan sering update gitu ya sama orang tua. Terus yang aku tahu Bibi itu ternyata kan mama kandung. Oh, suka ketemu. Suka, sering, malahan seminggu sekali aku main ke sana. Oh ya, Cuman aku keadaan nggak tahu, itu kan nggak tahu ya. sudah. Sekarang sudah nikah lagi. Nah dari situ nggak tahu ada satu momen waktu itu tuh kalau nggak salah Lebaran, kalau nggak salah aku foto tuh di storyin, tiba-tiba teman-teman pada komen, kok mirip, kok mirip, emang kok iya ya kok mirip gitu. Sedangkan dari orang tua kok nggak ada gitu. Aku berpikirnya kayak, oh mungkin mama waktu hamil gak suka ke si Pian, jadi aku miripnya ke Bibi kan. Aku pikirnya kayak gitu. Ternyata ayo udahlah dihiraukan karena mikir ke situ. Gak lama aku tuh ada momen lagi ketika dijatuhin sama temen. Dijatuhin gimana tuh? Jadi teman-teman di rumah tuh ngerasa aku tuh nyaingin mereka semua, padahal biasa aja gitu, malah aku merendah gitu kan. Dijauhin di hari itu tuh, aku nggak punya teman. Nah kebenaran sekolahnya lagi COVID waktu itu, makanya aku diem di sana Di Bibi. ya, di Bibi, diem di sana di daerah pada daerah sana. Ada 3 bulanan aku di sana teh. Udah kayak gitu umur 17 tahunan kalau nggak salah, aku tuh ulang tahun di sana, dirayain sama kakak ipar, sama kakak juga yang beda bapak dirayain. Nah udah kayak gitu ada momen kita lagi ngobrol sama saudara, pada ngobrolin, oh ya si Amal akhirnya gini kata. Aku lagi makan mie sendiri, tiba-tiba nah kalau si Bella gini kepikiran, loh kok sampai tahu banget sih gitu kan lahirnya gitu gini. Aku tuh tiba-tiba refleks nanya, emang aku ada anak siapa gitu kan. Terus langsung spontan saudara ngomong, ya anaknya si Bibi cina gitu. Seketika di situ udah nggak kuat nahan, kayak aku kebanyakan nonton Indosiar gitu ya. Kayak kok sama banget gitu. Cepet-cepet makan mie, simpen, langsung lari ke kamar, langsung nangis. Percaya gak percaya gitu, tapi dibalik semuanya emang udah kelihatan gitu. Dari mulai temen bilang mirip banget, terus tetangga di sana pada taunya aku putrinya gitu. Iya, jadi orang sana tuh udah ada yang udah jadi taunya, oh iya anak ceweknya gitu kan, karena yang pertama laki-laki. Ya aku mikirnya, oh ya mungkin dianggap anak gitu kan, karena sayang banget. Terus apa-apa kayak beli seragam, yang di sini tuh suka bilang telepon si Bibi gitu, minta buat sekolah. Jadi sebenarnya Bibi pun ikut andil dalam Dia ya cuma materi juga gitu. ya karena habis ngelahirin langsung pergi TKW, jadi lama banget, malahan sampai aku SMP aja masih. Jadi seumur sekali di sini. Maaf, tadi ada anak laki-laki, itu anak gua atau anak Bibi? Kakak, cuman kakaknya beda cowok, beda suami.
Jadi sebelum kamu lahir tuh sudah ada. udah ada kakak. Dan ternyata kakak lebih tahu gitu. Oh, kakak juga Tahu. beda usia berapa kamu? Kakak sekarang di umur 25-an kalau nggak salah. Kamu berapa sekarang? Aku 20, baru 20. Beda 5 tahun, ya berarti tahu lah. Iya, tahu. Dan di situ pun marah ke aku. Aku nanya langsung karena nggak ada orang lagi yang bisa aku tanya. Aku nanya, aku chat, langsung nelpon. Kamu tahu dari siapa? Kenapa kamu bilang kayak gitu? Aku ceritain. Besoknya nyamperin. Maaf, selama ini iya, bukannya gak mau ngasih tahu, cuman takut ke sekolahnya keganggu kayak gitu. Ya oke, kata aku teh. Kalau soal itu aku juga bisa maklumin. Cuman kenapa harus tahu dari orang lain? Maksudnya dari mulut orang lain. Jadi kamu pada saat itu berpikir kalau tidak ada orang yang bilang tuh mungkin sampai kamu menikah atau misalnya kasarnya sampai aku meninggal juga nggak ada yang ngasih tahu, mungkin begitu kali ya kalau. Iya, cuman yang di sini tuh yang rawat kadang kalau marah gitu. Udah kamu mas anak pulang, udah kamu bukan orang sini. Cuman aku tuh nggak mau disebut orang sana gitu. Cuman karena mungkin aku takutin aku karena aku nggak mau disebut orang sana. Jadi cuma gertak doang lah ya biar Iya, kalau orang tua kalau lagi marah suka kayak Iya. gitu ya. Nah ini nih biasanya nih ya meskipun kita nggak tahu gitu, tapi kalau misalnya ikatan batin kayak apalagi ibu ya yang Iya. melahirkan gitu, ada darah lah gitu, terus ya selama 9 bulan di rahim tuh pasti ada ikatan yang nggak mungkin bisa lepas gitu. Nah ketika itu kamu ngerasain gak sih ada sesuatu yang aneh gitu ketika kamu udah sama bibi ya, aku nyaman banget atau gimana, ada nggak sih gitu atau yang biasa aja gitu? Kalau selama ini karena seatap juga kita saling cuek. Tidur bersampingan pun nggak ngomong apa-apa, jadi cuman kayak sebutunya aja. Jadi nggak tahu, nggak bener-bener nggak apa ya, nggak ngerasain ada. Ada ikatan apa? Iya. Jadi udah ngerasa saudara biasa aja. Iya, bibi yang paling deket di antara yang lain gitu. Mikirnya gitu aja. Nah ketika kamu tahu Wak kamu bagaimana? Reaksi Wak kamu bagaimana? Kamu nanya juga ke mereka? Enggak. Dari situ lebih ya udah tahu di situ. Biar aku tahu aja dari orang lain aja. Tapi sempet konfirmasi ke Wak nggak? Enggak. Dan tiba-tiba itu H-2 kalau nggak salah, H-2 ulang tahun Happy Sweet 17. Dirayain dulu di sana, baru aku pulang ke sini buat ngerayain di sini sama teman-teman juga. Tiba-tiba ya nanya gimana, cina baik-baik enggak? Mungkin yang di sana udah ngasih kabar. Iya. Terus tapi nggak, karena kamu nggak dilanjut? Enggak, ya gitu aja ini jawabnya. Jadi nutupin sebenarnya gitu. Jadi nggak ada penjelasan apa-apa. Nah Wak punya Enggak. Nah justru dari situ tadinya minta digugurin tuh karena gak mau, tapi karena Wanya nggak punya anak, jadi lemah kandungan, makanya udah nggak apa-apa diurus. tapi baik-baik aja gitu. Baik-baik aja, malah lebih ke ngejaga banget sih. Jadi kamu nyaman lah. Iya. Jadi selama perjalanan kamu akhirnya tahu orang tua kamu yang sebenarnya itu gak ada masalah gitu. Kamu tumbuh di keluarga yang hangat, harmonis, nyaman gitu. Jadi kamu malah ketika tahu mental kamu terganggu gitu, pasti terganggu dong gitu. Ada nggak sih ada perubahan dari hidup kamu ketika sebelum tahu dan setelah tahu? Ada nggak? Ada. Dari kejadian itu kan kebenaran diputusin pas ulang tahun. Putusin. Terus dijauhin sama teman-teman. Ya gara-gara yang itu. Biasa cemburu sosial di organisasi. Ketambah soal keluarga, otomatis kan. Terus aku tuh kayak nggak ada tempat buat berlindung gitu. Kayak temen deket pun nggak ada gitu.
So, aku tuh harus cerita ke siapa gitu kan. Sempet di situ tuh selama 3 bulan diam di rumah, tidur gak teratur, tidur subuh. Depresi sempet lah ya. Iya, nangis, sering nangis. Terus kenapa sih aku tuh jalan hidup terus kayak gini gitu. Malahan sempat waktu kecil katanya mau ditukar sama rumah. Ya, jadi kan dulu aku gendut, putih banget. Ada fotonya. Sakit. Nah, kebenaran lagi gak pegang uang gitu loh, lagi susah. Tiba-tiba ada orang berada mau nebus, ditukar sama rumah 3 tingkat, mobil 1, motor 2. Itu ke Saking pengen aku. wah, tapi itu Iya, tapi enggak. 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 Kalau udah gede kamu mau ya? Kayaknya gak tahu. Nah, tapi apa ya, kekecewaan kamu nggak berlangsung lama kan? Sebenarnya lama banget sih. Karena ya dari situ yang makan tuh jarang. Jadi sepengennya semutnya aja, lebih banyak nangis, diem di rumah, tidur malam terus. Jadi lebih enak diem sendiri gitu. Kayak di kamar, gelapin aja udah main HP. Asik sendiri aja gitu. Kayak ayo main ke sini. Kayaknya enggak deh, males gitu. Lebih ke enggak deh, ngeliat di luar tuh kayak sakit hati aja gitu, belum kayak belum bisa nerima aja gitu kan. Cuman aku nggak cerita siapa-siapa waktu itu karena aku nggak punya tempat cerita, jadi aku tahan sampai di mana berlangsung punya pacar lagi. Ceritanya tuh ada deket banget sama orang tuanya, sampai ke rumahnya tuh kayak bukan ke rumah orang lain tapi ke rumah sendiri, makan tinggal makan. Tapi ada buruknya juga, jadi cowok akunya selingkuh, mamanya nutupin di situ. Padahal aku udah kayak aku udah nganggap ke mama jadi kayak mama sendiri gitu kan. Di situ kayak sakit lagi, tambah lagi Jadi gitu kayak kan. gak adil banget sih. Iya, Gitu. kenapa aku tuh kayak sama semesta tuh kayak nggak diizinin buat bahagia. Kayak gitu kan, jadi pikirnya teh kenapa kata jadi banyak di hidup teh kayak kenapa sih gitu. Kayak situasi tuh gak berpihak banget. Iya, Aku gitu. ya kayak gitu. Sampai seketika aku berantem sama cowok itu, nangis jadi-jadinya tuh tiba-tiba split ke ketawa. Aku langsung ketawa kayak kenapa sih gitu sambil ketawa. Iya, saking kecewanya, tapi masih ada air mata. Sampai seketika temen aku bilang, kamu gila curhat kayak gitu. Enggak, kata, oh tadi nangis, nah sekarang kenapa ketawa, kok nyolek, kata gitu. Nah, aku tuh bilang, nah nangis terus ketemu temen, aku cerita pelan-pelan. Dan si temen itu tuh nganggep aku adik. Dek, cina, mau nggak teteh kenalin ke siapa, ke temen teteh, siapa tahu jadi lega. Soalnya teteh mah nggak bisa ngasih saran, katanya gitu. Oh ya udah boleh. Apa itu psikolog? Ternyata psikolog. Aku belum cerita apa-apa, dia udah makasih ya udah bertahan sejauh ini. Aku merinding. Aku di situ bingung. Aku belum cerita. Kamu udah baru pembukaan aja, aku udah ngerti kok perasaan kamu. Nangis aja nggak apa-apa. Bilangnya gitu. Nice. Di situ kayak mau nangis tapi kayak nggak bisa dikeluarin semua karena mungkin lewat chat. Nah dari situ aku cerita, boleh ceritain aja tuh, cerita mulai dari awal gitu. Terus katanya tuh ya dia tuh ngasih apresiasi ke aku, bangga kalau misalnya aku bisa bertahan sendiri di situasi itu ya, tanpa berpikir pengen bunuh diri. Sebenarnya ada, cuman kayak aku lebih mikir kalau aku nggak ada yang ngebesarin aku, mau siapa yang ngebahagiain, karena mereka butuh aku gitu. Di situ ya
aku lebih ke udah takut buat apa, takut tuh bunuh diri gitu kan ya. Sekarang yang sayang banyak, kenapa aku harus mengakhiri gitu kalau misalnya kayak gini. Nah, sempat ya terus ngasih apresiasi, kamu butuh pelukan, maksudnya dalam artian kamu butuh yang ngedukung kamu, apalagi situasi kayak gini senang gak mudah. Bahkan chatnya aja sampai sekarang aku simpan karena itu yang jadi obat aku berdiri sendiri. Dan dia orang itu bilang kamu hampir depresi karena saking kamu kepikirannya. Aku tuh orangnya gampang kepikiran tuh. Apa-apa pasti kayak misalnya ada omongan yang gak enak, terus aja aku pikirin. Sebelum aku sakit pasti kepikiran terus. Makanya di situ kayak aku mencoba ya udah ikhlasin aja lah gitu ya. Mungkin udah jalannya kayak gini, ya udah kata aku teh nggak apa-apa, Bismillah aja. Mungkin sekarang aku hidupnya kayak gini, nggak tahu mungkin aku bisa sukses. Nah terus sempat nanya lagi, kalau nama bapak siapa sih atau enggak, ada nggak sih fotonya. Malah marah ke aku. Kenapa harus marah? Karena aku butuh, aku bakal nikah gitu. Aku nggak mau pakai wali hakim. Aku juga mau nyari bapakku. Aku marah-marah ya teh. Aku kecewa banget. Kenapa harus tinggalin gitu. Sekarang kalau misalnya dia nyari, semoga ditemuin aja. Cuman Teh, kalau di sini nih kebetulan ya gitu, barangkali ada dulur-dulur yang mau membantu nih Teh. Teteh ada pesan apa sih kalau mudah-mudahan tiba-tiba Bapak melihat ya gitu, apa sih yang mau disampaikan gitu? yang disampaikan kayaknya cuman pengen ketemu aja. Coba silahkan. Ya aku pengen ketemu, pengen meluk, udah kayak gitu mah ya udah terserah. Mau emang kalau misalnya punya keluarga, pulang lagi keluarga silahkan. Seenggaknya di saat nanti bahagianya aku, pengen bapakku sendiri yang ngewaliin, gak mau pakai wali. Ya sebenarnya nggak masalah lah dengan kehidupan Bapak sekarang tuh, nggak masalah buat Teh. Cuman ayah pengen tahu, cuman hanya pengen ketemu aja. Dan yang tadi saya ambil kesimpulan ya Teh, sebenarnya masalah cerita Teteh itu belum selesai gitu. Jadi kayak ya udah gitu, tahu sudah selesai. Sampai Teteh pun tidak menanyakan kronologis awal sampai akhirnya tuh dari yang bersangkutan yang mau Teteh gitu ya. Jadi setelah tahu dari orang lain sudah gitu. Nah menurut saya pribadi ya, sebenarnya itu belum selesai ya gitu. Jadi saya juga penasaran itu hubungan hubungnya sekarang sama yang jadi bibi itu bagaimana? Baik-baik aja seperti biasa atau ada perlu jadi kayak canggung atau gimana gitu? Awalnya sih canggung, mau terbiasa bilang mama. Cuman lihat situasi, kalau ada mama yang ngerawat manggilnya bibi, kalau nggak ada manggilnya mama. Aduh. Karena aku juga nggak mau bikin sakit hati yang ngerawat. Karena itu yang bikin aku sampai mikir buat kuat bertahan sampai sekarang. Karena dua orang itu dari awal cari uang buat beli susu mama sama bapak yang sekarang gitu. Makanya kalau misalnya dibilang sayang, dua-duanya sayang. Cuman lebih sayangnya ke yang ngerawat. Ya nggak boleh gitu ya, pasti gitu, nggak boleh Tuh sih kelihatan dari cara Teteh cerita yang sekarang lewat Teteh dengan cerita tentang mama sama bapak tuh, Teteh lebih emosinya lebih lebih ke wah gitu ya yang sekarang ngerawat gitu. Jadi sebenarnya kondisi Teteh sama mama sama bapak itu sebenarnya udah
nggak masalah lah ya, karena teteh juga udah apa ya, nyaman lah dengan kehidupan teteh sama Uwa. Cuman sekarang tuh kesedihan teteh, kecemasan teteh tuh malah ke Uwa itu yang merawat teteh gitu. Bagaimana caranya aku ngebahagiain mereka, bener nggak sih? Iya. Nah itu ya, yang sekarang aku apa itu sebulan ya teh ya gitu ya. Kalau untuk masalah mama sama papa, ya nggak masalah, ya udah selesai lah gitu. Meskipun mungkin entah ya teteh apa pengen tahu atau enggaknya, kenapa sih gitu. Atau misalnya teteh pengen tahu dari A sampai Z-nya, ternyata teteh enggak gitu. Enggak kan, ya teteh enggak minta penjelasan itu dari mama kan, enggak kan? Sebenarnya tuh Ada nggak ya teteh nanya gitu ke mama, mah coba dong ceritain awalnya gitu. Kan teteh taunya dari orang lain kan? iya, sebenarnya aku nggak mau tahu Iya nggak mau tahu. karena nggak mau ngelihat mereka ngelihat air mataku jatuh, lebih gitu. Aku nggak pernah nangis depan mereka, Oke iya, jadi apa ya? lebih baik di belakang. Gitu. Jadi Dan ada salah satu saksi di mana aku berdiri lagi. Dan tapi menurut teteh itu apa ya? Masalah atau enggak sih gitu? Kalau menurut aku sih malah itu apa ya? Sesuatu yang jadi sampah di diri kita gitu ya, tanpa teteh sadari gitu, yang itu otomatis tuh bakalan ngebawa nanti teteh entah berapa tahunnya ke depan tuh kalau tidak selesai itu bakalan akan ada lagi sesampah itu, menurut saya ya. Karena saya juga berpengalaman yang sama teh gitu ya. Saya juga sama punya kondisi yang dimana saya nggak sama bapak gitu, tapi saya juga tunggu dibesarkan sama mama yang semuanya fine aja menurut saya baik aja, karena saya tunggu mama mencukupi semua yang aku mau gitu. Saya disekolahkan sampai, maksudnya sampai sekarang lah, sampai sekarang saya kayak gini gitu. Tapi efeknya ternyata setelah udah nikah gitu kayak gitu, karena memang ternyata saya menumpuk sampah gitu yang saya itu baik-baik aja, ternyata enggak. Karena takutnya, ini pengalaman saya ya, ya, takutnya teteh di posisi yang sama seperti saya gitu. Kalau misalnya menurut teteh ini baik-baik saja, nggak ada masalah, tapi cobalah gitu, kalau misalnya ada pasti di diri teteh ada satu pertanyaan yang apa ya, intinya nggak selesai aja gitu ya, harus diselesaikan antara keduanya gitu, antara si mamah ini gitu. Ini di apa ya, di pikiran luar sadar aja gitu, di apa, pikiran luar sadar ya gitu ya. Kadang pikiran sadar kita sama pikiran luar sadar kita berbeda banget, bertolak belakang malah. Pikiran sadar kita nganggap itu biasa aja, ternyata pikiran luar sadar kita tuh ternyata tidak baik-baik aja. Nah ini yang sebenarnya kalau dibilang PR mah PR ya teh ya gitu. iya. Coba tanyakan dalam diri teteh, udah selesai belum sih gitu ini. Kalau belum selesai, selesaikan gitu. Kalau perlu dipertanyakan ke mama, tanyakanlah gitu. Kalau perlu nangis ya nangis, apa-apa gitu. Sebenarnya sih emang masih ngeganjal, masih tiap aku cerita kayak gini atau ingat pasti sakit gitu. Cuman aku juga udah mikirin sih teh, kalau misalnya aku tanya juga aku sakit, mau gak sakit? Karena mama udah gak mau cerita, ya bapak gak mau cerita dan benci ketika aku nanya. Dan yang akhirnya malah adu argumen gitu, kayak gitu. Jadi aku lebih, oh ya udah, nggak apa-apa, biar aku cari tahu sendiri aja, walaupun nggak ketemu gitu, kayak gitu. Ya berarti PR-nya apa ya, menyembuhkan diri sendiri aja berarti ya teh ya. Ya apa ya, berharap teteh berada di lingkungan yang positif ya teh ya gitu. Jadi yang semua yang berada di lingkungan itu mensupport teteh untuk menjadi yang jauh lebih baik lah ya teh ya. Karena memang benar, saya setuju banget sama tadi psikolognya gitu, yang sejauh ini tuh teteh udah luar biasa banget. Iya. Bisa bertahan gitu dengan kondisi ya gini loh. Kalau misalnya dulu teteh tinggal di luar dengan kondisi yang bisa dibilang saya kurang nyaman, Iya. itu teteh mentalnya udah dibangun tuh dari kecil. Ini teteh dengan maksudnya yang sebenarnya baik-baik aja, seperti sempurna gitu ya, Iya. tiba-tiba dipatahkan dengan
keadaannya nggak seperti ini loh, kenyataannya itu sebenarnya lebih parah gitu. Kalau jatuh tuh lebih parah gitu. Karena mentalnya udah mental nyaman, tiba-tiba tahu keadaannya itu kayak dijatuhin aja gitu, dan tiba-tiba dijorokin lah gitu. Kalau misalnya udah terbentuknya dari kecil mentalnya diuji, minimal udah kuat dong gitu kan. Jadi udah ada cancang lah, kalaupun misalnya teteh mau jatuh pun udah tahu gitu, udah tahu gimana. Ini mah enggak kan ya. Menurut aku sih ya hebat aja sih teh gitu ya. Udah keren lah gitu menurut saya gitu ya. Oh wow. Nah untuk dulur minta doanya untuk Teh Kubel. Semoga Teh Kubel ke depannya jauh lebih baik ya Teh ya, mendapatkan apa semua cita-cita Teh Kubel tercapai ya Teh ya. Nah saya mau nanya nih, ke depannya Teteh udah punya plan apa sih gitu? Ini baru 20 tahun ya gitu, ini perjalanan opsi panjang dong gitu. Minimal setahun ke depan apa sih ya Teteh pikirkan? Mungkin balik lagi yang ke orang tua yang tadi ya, dengan sakit hati aku, malah punya cita-cita kayak pengen punya rumah buat mereka, walaupun itu emang bukan tanah beli maksudnya gitu ya, walaupun renovan, tapi aku seenggaknya udah ngasih buat mereka. Dan sekarang alhamdulillah baru berjalan dari hasil kemarin kerja udah ada. Nah tadi pesan buat Bapak ya, kalau buat rumah seandainya mama ada di depan, Mama asli apa yang mau diomongin? bingung sebenarnya, karena ya pertama serba salah, kedua lebih deket ke yang rawat, jadi buat ngomong juga apa gitu, paling kayak nitip kesehatan aja, jangan pernah mau dibohongin sama orang, karena mama itu gampang kayak aku, gampang dibohongin, gampang dimanfaatin, dan pintar banget nyembunyiin apa rasa sakit ya sama. Jadi mama tuh dari kecil sakit tuh dari ya sama kayak aku, maksudnya aku kan taunya kayak gitu, cuman mungkin mama punya cerita yang nggak harus aku tahu gitu kan. Tahu gitu, kadang suka ngeluh di story, pantas gak enak hati gitu kan. Sekarang lebih kayak gitu, ya udah ada lah ya, sedikit gitu, kayak nggak enak hati tiba-tiba bikin status lagi nangis, kadang ditanya kadang enggak. Sempet sih ngasih kerudung, ternyata mama yang ngerawat cemburu, kenapa nggak bilang. Cuma ya udah nggak apa-apa tuh, cuman sekali gitu. Nah aku mau disampaikan sama orang tua sekarang apa yang mau disampaikan? Mungkin semoga panjang umur aja, tunggu sampai teteh saya sampai bahagiain mama sama bapak. Itu aja. Semoga niat baik teteh terlaksana ya Teh ya. Selama teteh di jalur yang benar ya, insya Allah juga pasti kasih jalan. Iya. Intinya gini aja Teh, usahakan kita berada di lingkungan yang positif aja gitu, karena secara langsung itu akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya gitu. Jadi dengan siapa teteh bergaul itulah akan seperti itu Teh. Saya titip pesan aja di situ ya Teh ya gitu, karena pengalaman saya juga gitu. Jadi masa lalu seburuk apapun gitu, atau misalnya kita terlahir dari orang tua seperti apapun itu, balik lagi perjalanan hidup kita tuh kita yang tahu, bener nggak ya? Bener banget. Mereka hanya tugasnya melahirkan atau misalnya membimbing kita, ya udah cukup. Tapi tanggung jawab terbesarnya itu kita, yang kita mau ke arah kemana, mau kita menjadi apa, seperti apa, itu kita. Jadi kita yang menentukan mau di lingkungan seperti apa sih. Bener banget. Jadi buat dulur-dulur yang di rumah gitu, kalau ada yang punya pengalaman yang sama, mangga di komen. Terus yang mau ngasih dukungan ke Teh Kubel juga mangga gitu. Nanti saya nggak apa-apa ya, tulis sosmednya di deskripsi ya. Barangkali ada yang mau lebih kenal sama Teh Abel untuk sharing pengalaman gitu ya. Nah, karena di luar sana juga banyak ya, seperti Teh Kubel gitu. Jadi ada yang
ada yang kuat, ada yang lemah. Ya kayak temen aku yang sampai ya habis tangan. Kenapa itu bunuh diri? Apa tuh yang di Narkoba. gores-gores gitu. Oh, bukan narkoba itu. Jadi dia tuh lebih kalau udah sakit hati lebih pengen nyakitin diri sendiri gitu. Kasihan juga sih, cuman lebih ke aku ada satu pesan dari psikolog itu, Oke. jangan pernah orang lain emang you semangat, you pasti bisa, itu bohong. Karena semangat semuanya ada di diri kamu. Jangan pernah dengerin orang lain mau aku cerita ke siapapun, kalau dia nggak peduli kan berarti cuman kepo doang ya sama dia kenapa sih ya tanya yuk. Nah, cuman kan kadang kayak kayak gitu ya, maaf ya nggak bisa bantu atau nggak semangat ya, bohong. Karena kita nggak butuh kayak itu. Yang butuh kita sendiri. Iya, butuhnya kita sendiri, walaupun emang kita butuh didengar. Tapi bener kayak diri sendiri sih yang paling ngerti. Benar banget. Jadi kita sering aja bicara sama diri sendiri. Iya, itu sebenarnya cukup membantu ya. Dan coba memaafkan aja, memaafkan apa yang terjadi. Karena semua yang terjadi itu memang sudah jalannya ya. Atas izin Allah pula kan. Jadi ya harus dikuatin imannya juga ya gitu. Jadi sejauh apapun teteh melangkah itu insya Allah ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih banyak Bal sudah mampir ke kamar Bu Broto ini untuk sharing ceritanya. Ini cerita yang sangat luar biasa banget gitu ya. Saya juga tadi sampai sempat kehabisan kata-kata juga gitu yang bingung harus seperti apa gitu. Karena ya memang kalau ceritanya nggak jauh beda, cuman memang cerita di awalnya aja yang bedanya. Iya. Tapi kalau situasi kondisinya ada yang samanya sama saya ataupun dulu di rumah juga pasti ada lah ya gitu. Hari ini saya mau pamit dulu nih gitu. Mungkin kalau ada dulur yang ingin Teh Kubel cerita lagi pengalamannya boleh komen untuk diundang lagi ke sini, nggak apa-apa ya Teh Kubel ya. Boleh banget. Nggak lupa juga saya mengingatkan ke dulur untuk tetap subscribe, like, komen semua video dari Kamar Bu Broto ini. Saya Nur pamit. Semoga kita dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, kelancaran, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabar yuk.